Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik Waktumu Akan Tiba. Sebuah artikel menyebutkan bahwa tahun lalu, Jonathan Ke Hwan Quinn yang memenangkan Oscar untuk aktor pendukung terbaik untuk film Everything Everywhere All at Once. Pada pidato penerimaan penghargaan menyentuh banyak orang yang bekerja keras untuk impian mereka. Artikel tersebut menyebutkan bahwa akibat pecahnya Perang Vietnam pada tahun 1978, keluarga Jonathan terpaksa berimigrasi ke Amerika Serikat. Dan karena statusnya sebagai pengungsi politik, ia sering diejek dan dikucilkan di sekolah. Untungnya masa kecil yang tragis ini berbalik indah karena audisi film. Jonathan menjadi terkenal dalam sekejap dan menjadi salah satu aktor Asia yang terlaris. Tetapi yang tidak disangka adalah ia menjadi terkenal dengan cepat dan jatuh dengan cepat juga. Ia pun mengubur impiannya sebagai aktor di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Jonathan harus menghadapi kenyataan pahit, di mana permintaan aktor Asia di Hollywood yang semakin menurun dari tahun ke tahun, mengakibatkan ia harus memilih memundur ke belakang layar, berhenti di masa puncaknya di Hollywood. Setelah ia berhenti menjadi aktor, ia melihat beberapa tahun terakhir banyak aktor Asia mulai bersinar kembali, yang membuat ia semakin ingin membangkitkan kembali impian masa kecilnya untuk menjadi seorang aktor. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya ia mendapatkan peran di Everything Everywhere All at Once. Setelah memasuki lokasi syuting, ia tidak memiliki pengalaman akting selama bertahun-tahun. Tiba-tiba dia merasa sangat grogi dan melihat begitu banyak aktor atau artis-artis muda yang berada di lokasi film. Namun, dia memutuskan untuk mencobanya dan tidak membatasi peran yang dia mainkan, menjadi terkenal dalam satu pertarungan dan menjadi aktor Asia kedua yang memenangkan Oscar. Saat menerima penghargaan, Jonathan berkata, "Tahun demi tahun, 20 tahun telah berlalu, dan istri saya memberitahu saya setiap hari bahwa waktu saya akan tiba. Seringkali saya hampir menyerah pada impian sendiri. Tetapi hari ini saya sendiri berdiri di sini. Semoga semua orang yang menonton upacara penghargaan ini akan tetap menjaga impian mereka." Teman-teman terkasih, sampai kapan kamu bisa bertahan demi impianmu? Dalam ceritanya, Jonathan menunggu selama 20 tahun untuk mencapai impiannya. Mungkin karena lingkungan luar atau kekurangannya kesempatan, dia terus-menerus putus asa dan melepaskan impiannya ini dan mencari pekerjaan lain. Namun untungnya istrinya terus menyemangatinya dan ini memberikan kekuatan untuk dia terus bertahan. 20 tahun kemudian kesempatan akhirnya datang dan ia berhasil mewujudkan impian dia menjadi aktor. Oleh karena itu jangan pernah menyerah terlalu cepat, karena mimpi selalu diperuntukkan bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Ada pepatah di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan itu setia, yang tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Tetapi ketika kamu dicobai, Dia akan selalu memberikan jalan keluar bagimu, agar kamu dapat menanggulinya. Di sini kita dapat melihat bahwa segala cobaan yang datang kepada kita telah ditimbang secara matang oleh Tuhan. Dan tujuannya adalah agar hidup kita dapat dilatih dan supaya kita dapat melangkah maju kembali. Oleh karena itu, dalam perjalanan mengejar impian kita tidak perlu takut cobaan dan menerima itu sebagai tantangan. Karena cobaan tersebut akan menjadi nutrisi bagi pertumbuhan kita, dan ketika kita mampu sabar dan bertahan sampai akhir, Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan imannya. Dia akan memberikan semua ini di waktu yang telah disiapkan, memberikan lebih besar, lebih makmur kepada kita. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga ingin menerima anugerah dari Tuhan yang lebih besar dan berlimpah? Kuncinya terletak pada apakah Anda bisa bertahan sampai akhir. Hari ini saya ingin menyemangati Anda
Mungkin Anda masih bergumul antara bertahan atau menyerah. Namun ketika Anda bersedia menyerahkan cobaan dan ketakutan Anda kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengatasi lingkungan dan ketakutan, sehingga Anda bisa maju dengan berani menyelesaikan rencana Tuhan yang indah bagi Anda. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.